Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Amnestu. Saya di sini akan menjelaskan tentang profil Puskesmas Sukamulya, tempat saya bekerja, dan juga visi misinya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan saya di Puskesmas Sukamulya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Puskesmas Sukamulya. Puskesmas Sukamulya terletak di bagian utara Kabupaten Ketapang, yaitu di Desa Sukamulya, Kecamatan Singkup, dengan wilayah kerja seluas 793 km. Berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Marau, sebelah timur Kecamatan Airupas, sebelah selatan Kecamatan Kendawangan, sebelah barat Kecamatan Kendawangan. Puskesmas Sukamulya dan jaringannya melayani 6.820 jiwa. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota tahun 2018. Penduduk Kecamatan Singkup yang tersebar di 8 desa dan 31 dusun. Mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, Jawa, Flores, Melayu, dan Cina. Dengan mata pencarian umumnya berkebun atau bertani. Dengan luas wilayah 793 km. Wilayah kerja Puskesmas Sukamulya meliputi 8 desa, 31 dusun, 68 rukun tangga. Untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Sukamulya didukung oleh 13 orang petugas paramedis yang tersebar di 8 desa binaan, yaitu 5 orang di Desa Postu, Sukaharja, Bukit Kelambing, Muntai, Sukasari, dan Sukaraja, serta 7 orang petugas di Puskesdes Sukaraja, Tanah Hitam, Sukasari, dan Pantai Kelambing, dan 1 orang di Rumah Fasilitas Umum Bukit Kelambing. Sedangkan terdapat 6 posyandu lansia, 10 posyandu imunisasi, dan 5 posbindu. Yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang visi dan misi Puskesmas Sukamulya. Isinya yaitu terwujudnya pelayanan Puskesmas Sukamulya yang berkualitas menuju masyarakat Kecamatan Singkup sehat dan mandiri. Misinya ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara profesional dan terjangkau. Yang kedua, membangun kebersamaan dengan masyarakat dalam upaya kesehatan. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat untuk mewujudkan keluarga sehat. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan. Strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan meningkat mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien. Dengan filosofi pelayanan kefarmasian, ruang lingkup pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2, yaitu yang pertama, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, di mana pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai ada terbagi lagi. Yang pertama, perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, permintaan obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, penerimaan obat dan bahan medis habis pakai. Yang keempat, penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai. Yang kelima, pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai. Yang keenam, pengendalian obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketujuh, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang kedua, tentang pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik meliputi yang pertama, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Yang kedua, pelayanan informasi obat. Yang ketiga, konseling. Yang keempat, ronde atau visit pasien khusus Puskesmas rawat inap. Yang kelima, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Yang keenam, pemantauan terapi obat. Yang ketujuh, evaluasi penggunaan obat. Sebagaimana tenaga pelayanan kefarmasian, kita harus disiplin dalam 2 aspek penting, yaitu
tentang pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat yang berfungsi sebagai pengarahan kepada pasien yang mengkonsumsi obat secara teratur dan tepat waktu. Sedangkan untuk pengelolaan obat, supaya keterjelasan obat untuk pasien selalu tersedia. Sekian yang dapat saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.